على الكفيل صلاة الله على الشفيع سلام الله سلام الله الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa di mana sudah berada, channel YouTube Sanghyang 165. Alhamdulillah hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 6 Maret 2025. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah wa ridwanillah. Alhamdulillah hari ini saya sedang bersama tokoh, bersama orang tua kami, Kiai Haji Abdullah Satari bin Kiai Haji Amir Hamzah binti Haji Kulsum, biasa orang disebut Abah Parahu atau Parahu Al-Amin dari Warung Panto Pandeglang. Kebetulan karena ini momennya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan yang sangat luar biasa bagi umat muslim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua umat muslim yang ada di Indonesia dan di dunia. Izin bertanya Abah terkait ini, kan kita sekarang konteks orang tahu di Parahu itu adalah sosok ulama atau kesepuhan yang biasa membicarakan tentang yatim. Terkait yatim ini, kebanyakan orang masih awam, Mbak, terkait yatim ini. Yang disebut yatim itu seperti apa sih? Apa sih yang yatim itu siapa sih? Dan bagaimana kita sebagai umat Islam khususnya untuk bisa mencintai yatim, dasarnya itu dari mana? Mungkin sambil berbincang, sambil santai, sambil ngopi. Kebetulan kita di Pandeglang ini, kebetulan bertemu Abah. Mungkin nanti Abah menjelaskan yang saya tanyakan tadi, biar keluarga besar kita muslimin wal muslimat paham apa sih yang disebut yatim, apa sih yatim itu siapa sih, sampai Abah ini ngereng-ngereng terkait tentang yatim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti biar pemaparannya biar Abah yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini matillah wa biridillah wa la haula wala quwwata illa billah. Karena pertanyaan ini sangat indah dan sangat luar biasa. Cara dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan ini tepat pada bulan Ramadan sekarang ini, di mana rahmat Allah
Dan maghfirah Allah akan turun kepada kita dan ridho juga masuk kepada kita. Apabila kita dalam hal ini ikut turun pada Mustafa dan taat kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, namanya bulan Ramadan penuh. Kita bicara Ramadan dulu, di mana rahmat ini akan turun. Maghfirah itu kita harus kita kaji. Di sini di bulan Ramadan ini ada 3 huruf. Ini menurut versi saya. Ro, mim, dan dot ya. Rahmat Allah akan turun kepada kita. Apabila maghfirah Allah diterima oleh Allah. Dan Allah akan ridho kepada kita. Apa dasarnya? Selama kita bulan Ramadan ini menjalankan ibadah-ibadah baik faktor maupun dan jangan lupa ridho Allah akan turun, rahmat Allah akan turun apabila kita maghfirah, mohon ampun kepada Allah Tuhan itu. Artinya di sini setelah kita taraweh mengerjakan tadarus, taraweh dan lain-lain, jangan lupa kita sholat tobat. Karena maghfirah Allah itu sangat luar biasa. Akan diturunkan rahmat Allah dan ridhonya Allah dengan maghfirah. Biasanya Allah subhanahu. Apa dasarnya kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Assalamualaikum. Ayyukafir ankum. Silakan jannatin tajri min tahtiha. Lihat. Sebelum kita punya kebenaran, apa artinya yatim? Definisi yatim itu dari dibutuhkan oleh Allah, bukan kebetulan, dibutuhkan oleh Allah. Ini bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak salat tobat ini. Kenapa ada sana? Bulan ini bulan suci. Bulan suci, bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan yang sangat luar biasa. Bukan bulan-bulan yang lain. Mana mungkin ini bulan suci? Bulannya suci. Tapi apakah kita sudah suci? Kesucian kita itu tidak ada kata lain. Mari kita sama-sama dan bersama-sama kepada saudara-saudaraku yang ada umat muslimin yang ada di Republik Indonesia. Mari kita sama-sama bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat tobat itu sendiri. Tidak mungkin sebagai manusia kita pasti punya dosa dan durhaka kepada diri kita sendiri. Selagi mampu Allah menerima tobat kita. Inna Allah ghafurur rahim. Kalau kita sudah bisa menunjukkan diri kita ini, dan data kita akan menyambung kepada bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Dan pertanyaan yang tadi, apa sih definisi yatim yang sesungguhnya? Yatim itu dengan syarat syariat ada 2 kategori. Yatim yang namanya yatim jasad manusia, yatim itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yatim piatu ya. Yatim piatu. Kenapa kok abang ngereng-ngereng gitu ya? Tadi ngereng-ngereng. Dan tolonglah kepada saudara-saudara muslimat mukmin bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia.
Karena ini Al-Quran berlaku untuk seluruh dunia. Bukan di Indonesia aja. Bukan di Pandeglang aja. Tapi di seluruh dunia. Di dalam Al-Quran jelas. Coba Anda teliti. Yang mana yang menghimbau secara keras kalam Allah itu tidak ada kata lain di surah Al-Maun. Yang lainnya hanya basyir wa nadhir. Ya. Ini khusus semua manusia yang punya agama, bukan Islam aja, yang punya agama. Kata Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Bukan yukadzibul Islam, bukan yukadzibul Kristen, bukan yukadzibul Buddha, Katolik, Hindu, Shinto dan Konghucu, tidak. Yukadzibu bid-din. Ilmu agama berarti. Ilmu agama. Ilmu agama. Ini himbauan dari Allah. Ya. Kalian mau tahu pembohong agama, penista agama, penghina agama, pengkhianat agama, dan acak-acak agama, artinya itu banyak, yaitu manusia-manusia yang tidak bersamanya menghardik, membiarkan, nyebodohin, ya, terhadap yatim atau yatim piatu. Ini. Kalau kita telah dan teliti, evaluasi, ya apa artinya kita hidup di dunia ini? Ilmu bisa berbicara agama. Kata Allah, kamu tidak akan aku akui karena kau pun bisa agama tanpa yatim. Artinya di sini agama identik dengan yatim. Yatim identik dengan agama. Kenapa dasarnya? Karena yang pemegang agama itu adalah yatim piatu. Siapa? Pertama adalah Adam alaihissalam. Beliau punya agama namanya agama wiwitan, agama asal. Agama pertama di dunia. Agama Adam. Namun tidak boleh disebut yatim piatu. Kenapa kok tidak boleh? Karena takut akidah dan tauhid. Takutnya bin Allah. Nah, Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka turunlah yang namanya yang akhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad Rasulullah. Beliau adalah yatim piatu tulen, penyempurna daripada seluruh agama itu sendiri. Kan dalam Islam itu bahkan ada pembawa agama itu ada 4, berarti termasuk Daud, Musa juga termasuk yatim juga ya. Termasuk Nabi Isa, yatim, tidak yatim piatu. Ditempurnakan oleh Muhammad SAW, yaitu Musa, yatim piatu. Begitu lahir ke dunia, ya, yang namanya tadinya Ahmad menjadi Muhammad, ditinggalkan oleh ayah andanya wafat. Satu kau mengatakan 4 bulan. Ya. Pada itu, begitu lahir ke dunia, yang namanya Muhammad itu keadaan yatim. Selama 7 bulan, lagi bobotnya nete, ditinggalkan oleh ibundanya. Nete itu nyusu ya. Nyusu. Ini bobot ini sih. Tapi nomor itu nggak nyusu berarti enggak. Iya, 7 bulan. Ditinggalkan lagi oleh ibundanya, yaitu Ibu Siti Aminah radhiyallahu anha. Nah, di situ juga banyak perjalanan-perjalanan yang sangat menyedihkan bagi kita. Sampai diurus oleh siapa namanya, kakeknya,
Abdul Muttalib, subhanallah, diorok lagi senang-senangnya Yusuf sama ibundanya. Ditinggalkan oleh ibundanya. Itu pulang sampai nangis. Satu soal mengatakan, satu hari satu malam nangis, ingin netek, ingin busuk. Gimana perasaan? Sampaikan namanya kakeknya Abdul Muttalib Limpungan mencari yang menyusui. Alhamdulillah ketemu yang menyusui namanya Ibu Halimah Sa'diyah pada waktu itu. Ditawarkannya oleh kakeknya kepada Halimah Sa'diyah pada waktu itu. Apa jawaban Ibu Halimah Sa'diyah? Enak aja loh. Ini kalau batas itu kan enak aja lu mulai ini. Baik lu orang mana? Kenal nggak apa enggak? Emang siapa lu? Kok berani berapa duit kamu? Tete gua sambil menutup pintu. Akhirnya kena kakeknya terseduh-seduh nangis, takut ada sesuatu hal yang menimpa keberadaan cucunya tersebut. Lupa segala-galanya sampai ditamparkan itu namanya Iban yang tolong netein itu kakek sambil menangis terseduh-seduh. Tolong. Begitu disodorkannya ke depan, mukanya di hadapan kelihatanlah mukanya namanya Muhammad itu. Begitu kelihatan mukanya diorok Muhammad. Ibu Halimah Sa'diyah cuma nggak pingsan doang. Kenapa? Saking gantengnya, saking cahayanya memutar. Tidak ada yang terganteng di dunia dan di akhirat kecuali orang tersebut. Akhirnya Ibu Halimah Sa'diyah mengatakan, demi Lata Uja. Wah, kalau bahasa kita, tolong, jangan keluar, biar aku yang mensuci. Ini jemaah dari mana? Mungkin ini dari surga, luar biasa. Si orok ini sambil dia menangis, merangkul yang namanya bayi Muhammad tersebut dan langsung ditetain sama Ibu Halimah Sa'diyah. Pada waktu itu Ibu Halimah Sa'diyah mengatakan, wah tenang. Kalau bahasa kita, wah tenang. Saya tanggung jawab sampai hari hayatku. Aku siap kalau memang ini siap disuruh oleh aku. Yang akhirnya kakeknya tersebut bergembira. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, menyuburkan air susunya Ibu Halimah Sa'diyah. Allah di Allah. Subhanallah. Maka dengan itu, kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, yang punya agama, tolong. Mari kita bersama yatim piatu agar kita tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibohongkan agamanya oleh Allah. Tapi ketika kita sholat, puasa dan lain sebagainya, menjalankan rukun Islam tanpa yatim, berarti tetap ada berarti banyak. Itu Dibohongkan karena tidak punya agama. nah, ya. Allah membohongkan dan kita memohon, Allah membohong. Secara otomatis kita tidak punya agama, tuh. Entah agama apapun. Dia kasih sayang terhadap yatim, tidak menghardik terhadap yatim, tidak membiarkan terhadap yatim. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jadi Nabi, jadi Rasul dengan yatim tersebut. Hadis sahih
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Ingat saudara-saudaraku sekalian, umat muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia. Karena Rasulullah bukan hak Indonesia, bukan hak muslim, tapi hak seluruh makhluk, seluruh makhluk. Ya. Ini musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man azama maulid kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Rasulullah berkata dalam bahasa Indonesianya, man azama, siapa orang azama yang mengagungkan maulidi kepada lahirku, kelahiranku, siapa lahir? Yatim. Kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Mau tidak mau, suka tidak suka, ridho atau tidak ridho, safatul uzma akan diberikan kepada lahu si pengagum tersebut, kepada si iman tersebut sampai yaumal qiyamah, tidak ada batas. Akibat apa? Akibat jelas itu pernah dirasakan oleh beliau dari Orok sampai ke 15 tahun. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sadar dan menyadari. Meminta kepada siapa yatim tersebut? Karena kita, hak posisi kita sebagai ayah dan bunda. Insya Allah, Allah menjamin, Rasul pun menjamin, siapa orang yang bersama yatim, jelas Allah akan sahkan agamanya dan disahkan seluruh perbuatan peribadatan. Tanpa yatim, Allah mengatakan azab pembohong agama. Jelas, yatim identik dengan agama, agama identik dengan yatim. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak, sebelum ditutup, berarti bisa diambil kesimpulan dalam pembicaraan tadi yang diterangkan oleh Abah. Berarti tanggal 12 Maulid itu yang lahir siapa itu Bah? Kalau dari pembicaraan Abah kan 12 Maulid itu yang lahir berarti bisa diambil kesimpulan yatim. Sedangkan sekarang Bah, ketika 12 Maulid itu yang lahir itu Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad. So, biasa saya sering melihat di baliho atau di banner atau di mana-mana ketika mengadakan Maulid itu memperingati lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedangkan kalau tadi saya mendengar dari Abah sendiri yang lahir itu yatim. Nah ini gimana ini Bah? Apakah salah konten atau salah gimana ini? Mohon pencerahan Bah sebelum Abah nanti tadi sudah ditutup, tapi ini mohon pencerahan biar paham dan untuk keluarga besar nanti saya atau kami mohon juga ke Abah ketika ada pertanyaan-pertanyaan kami pun ingin penjelasan lebih jelas. Apakah harus datang ke rumah beliau di Warung Panto? Kebetulan beliau kan Abah ini di Warung Panto, di Kampung Warung Panto, Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ketika video ini menyebar, ketika video ini sampai ke penonton atau muslimin wal muslimat, barangkali mau bertanya, mau bersilaturahmi, itu bagaimana Bah? Apakah bisa? Apakah bagaimana itu Bah? Jadi itu Bah tambahannya. Konteksnya lahir yatim, apa Nabi, apa Rasul. Jadi supaya jelas dan ketika ada keluarga kita dari mana ingin bersilaturahmi seperti apa, mungkin itu Anda. Terima kasih. Perlu saya jelaskan yang sesungguhnya ini hukum Allah yang tidak bisa diralat oleh siapapun makhluk ini.
Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Pada bulan Maulid, malam Senin, ya, tahun gajah pada waktu itu. Tahun Masehinya 571 tahun Masehi. Lahirnya seorang yatim. Yatim Ubudaya jelas ya. Ingat, lahirlah seorang yatim. Yatim. Ya, yang bernama Muhammad. Bukan lahir orang Nabi dan Rasul. Ingat itu ya. Tolong camkan ini. Kepada saudara-saudara sekalian yang ada di dunia atau khusus di Indonesia. Yang lahir itu yatim. Bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan Rasul. Bukan. Ya. Tapi yang beredar sekarang kan Nabi dan Rasul itu ya. Silakan. Ini bukan apanya kita merubah. Ya. Ini meluruskan. Meluruskan. Berapa ratus tahun di Indonesia yang lahir adalah Nabi dan ini diluruskan. Dan saya bertanggung jawab dunia akhirat. Yang lahir adalah bukan Nabi, bukan Rasul, dan bukan Muhammad. Yang hari itu yakin. Yang bernama Muhammad menjelang subuh. Kedua, ketiganya Nabi Rasul itu 40 tahun. Setelah umur 40 tahun, baru jadi Nabi jadi Rasul. Tolong, kalau Anda temui banyak ini yang lahir itu Nabi Rasul, subhanallah, luar biasa. Tidak memponis jadi Nabi. Sedangkan Allah pun belum memponis. Memponisnya Nabi Rasul itu adalah 40 tahun. Kalau lahirnya Nabi Rasul itu nanti, ini kan bulan Ramadan. 17 Ramadan. Oh, yang biasa orang nyebut menuju Quran itu ya. Itu berarti pengangkatan Nabi Rasul itu SK surat keputusan dari zat Allah tanggal 17 Ramadan. Bukan tanggal 12 bulan Maulid. Tanggal 12 bulan Maulid itu lahirnya yatim. Yang bernama Muhammad cikal bakal jadi Nabi, jadi Rasul yang termulia dunia akhirat. Ingat ya. Jangan salah kata. Kenapa kok ini di Indonesia khusus nih, ratusan tahun ya memperingati hari lahirnya Muhammad SAW. Ingat saudara-saudara sekalian. Ingat. Bukankah kita setiap ada manusia ada pembukaan iblis? Setiap ada manusia ada iblis loh. Setiap ada bahasa Pandeglang Ajal Maya setan satu, ya. Jelas. Ingat, tipu muslihat iblis sangat luar biasa. Kenapa? Tidak terasa sama kita. Sudah ratusan tahun kita menghina yang namanya yatim. Kenapa? Kata iblis, ngapain lu ngomong-ngomong yatim lu? Sekarang mantan yatim itu udah jadi Nabi jadi Rasul. Kata iblis. Terus hebat, cerdik banget iblis. Ngapain? Lebih baik lu ngomong Nabi Rasul aja. Jangan dengar itu kata Allah. Jangan dengar itu kata Rasul. Ini di sini kata Rasul Maulidi, bukan Nabi, bukan Rasuli. Udah Nabi Rasuli aja. Man adoma Nabi Rasuli aja. Karena sekarang udah jadi Nabi, udah jadi Rasul. Ngapain? Jangan ingat-ingat sama yatim. Kalau kamu ingat sama yatim, nanti ngasih kamu sama yatim. Atau gue bingung ngegodanya sama kamu. Kenapa? Kamu udah punya agama. Makanya kamu jangan. Kasih tahu tuh. Ya. Sama semua umat Islam di Indonesia. Yang lahir itu Nabi bin Rasul. Ya. Jangan ngomong yatim. Nanti kalau kamu ngomong yatim, kamu nanti kasihan sama yatim, ngasih sama yatim. Atau gua bingung. Waduh, terhalang kamu sudah punya agama, nggak bisa tergoda sama gua kata iblis. Kalau kamu udah punya agama, gua nggak bisa tergoda.
Dan itu ijma ulama 2,5%. Ngapain lu 1 juta kan 25.000? Ngapain? Saudara bukan apa bukan cuma tetangga doang. Kan lu masih butuh. Anak bini lu kewajiban lu. Ngapain lu? Kata Iki. Lebih baik lu beliin sayur, tempe, tahu. Lumayan 1 harian lu. Hah? Bisa makan sama anak cucu lu. Ketimbang dikasih sama yatim. Karena kalau kamu nggak kasih yatim, tadi katakan kamu sudah punya agama. Maaf, aku sulit untuk menggodamu. Karena kamu udah barisan Sahabatul Uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul pun buat tahu janji siapa yang memberikan kepada yatim akan dijamin sampai yaumul qiyamah. Itu makanya ini. Ya, mohon maaf pada saudara-saudara sekalian, khususnya umat muslimin dan muslimat. Mari kita sadar dan menyadari di pinggir rumah kita, di depan rumah kita, atau di belakang rumah kita ada pangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya yatim piatu. Tolong. Anda ingin punya agama? Berikan kepada mereka-mereka yang punya pangkat yatim piatu. Insya Allah Anda akan dimuliakan baik dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang satu belum dijawab Pak. Yang kalau barangkali bau silaturahmi, gimana itu Pak? Oh silakan. Kalau barangkali pengen paham lebih detail gitu, gimana Pak? Alhamdulillah, Abah siap untuk seumur hidup dan menerima saudara-saudara sekalian. Ya. Baik itu agama Islam, Ya. non-Islam, silakan. Abah online per detik untuk seumur hidup dan silakan kita diskusikan apa yang sesungguhnya yatim tersebut. Ya. Abah menerima, siap online. Silakan datang ke rumah Abah siap. Terima kasih. Jadi terima kasih Abah sudah hari ini malam ini sudah berbincang-bincang dengan Abah terkait yatim. Jadi setidaknya keluarga kita muslimin wal muslimat khususnya di Indonesia, umumnya di dunia, bisa disimpulkan bahwa pemahaman terkait yatim itu yatim ya agama ya yatim. Berarti ketika kita ingin berketuan, bermesraan, ingin tahu siapa sih Muhammad itu ya yatim. Jadi ketika kita memberikan haknya kepada yatim, sama juga memberikan atau berjumpa dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abah tadi silahkan welcome, barangkali tidak paham, tidak mengerti, Abah sudah bahkan per detik, per menit beliau siap untuk berbincang. Jangankan muslimin, muslimat, di luar itu pun beliau siap duduk. Kalau bahasa hikmat muslim mungkin mudakarah ya. Bisa silahkan nanti ditunggu di Kampung Warung Panto, Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mungkin itu saja dari kami, dari channel YouTube Sang Hyang Sirah 165 menggambarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatunun Abah, hatunun. Alhamdulillah. Malam Jumat tanggal 6 Maret 2024. Hatunun tersedaya para pemirsa Panitia Alhamdulillah dan sedaya dan kesehatan tambah berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah betapa Nabi cintanya kepada anak yatim, betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Saat dimana Nabi SAW setelah Idul Fitri, setelah salat beliau bubar dengan para sahabat, melihat ada anak-anak yang di sebelah saat itu dalam keadaan bermain dan bergembira. Lalu ada satu anak duduk di bawah pohon yang rindang tanpa memakai baju yang baik. Lalu Nabi SAW datangi daripada anak tersebut, wahai anakku,
apa yang kau lakukan sehingga engkau tidak ikut bermain kepada dengan kawan-kawan kalian? Apa jawaban daripada anak tersebut? Ya Rasulullah, aku malu. Di saat ini hari Idul Fitri, aku tidak memakai daripada pakaian baru, sedangkan mereka kawan-kawanku dalam keadaan berpakaian baru. Mereka telah mengejekku, mereka telah mencemoohku, mereka telah membawaku dalam keadaan kesedihan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai anakku, kemana ayahmu? Wahai Rasulullah, demi Allah, ayahku telah meninggal dunia kala saat bersamamu untuk mengikuti perang Badar. Beliau menjadi syahid di hadapan Allah. Lalu kemana ibumu? Ibuku telah pergi bersama laki-laki lain dan aku ditinggalkan daripada ibuku. Kemana saudara-saudaramu? Aku tidak memiliki siapapun ya Rasulullah. Aku hanya hidup sebatang kara di dunia ini. Menetes air mata Nabi Muhammad SAW sambil dirangkul anak tersebut, dipegang atau disentuh daripada kepala anak tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai anakku, mulai hari ini anggaplah aku sebagai ayahmu. Siti Aisyah adalah ibumu, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah adalah paman dan bibimu, dan Hasan Husain itulah adalah saudaramu. Maka beruntung anak tersebut. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Yang mudah-mudahan di hari ini kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah diberikan akan diganti oleh Allah dalam berlipat ganda. Dan mudah-mudahan keberkahan rezeki kita tidak Allah putuskan. Dikucurkan rezeki kita sampai seperti mana air Zam-Zam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail, yang keluar sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah ada henti-hentinya. Amin.